Misalnya seorang ibu terus dihantui oleh mimpi-mimpi datangnya seorang anak minta susu dan lain sebagainya. Ini kan secara kejiwaan akan berpengaruh. Ada pengaruh psikis di sana, pikiran untuk si ibu. Apalagi setelah tahu bahwa, oh itu ternyata anaknya sang ibu. Bertambah-tambahlah beban psikis itu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Namaste Sampurasun. Rahayu Rahayu Rahayu. Tabea Majwa-jwa. Para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia. Kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang sesungguhnya sudah merupakan rahasia tapi umum ini masyarakat Hindu khususnya, terkait dengan perilaku yang menyimpang dari masyarakat Hindu sendiri. Walaupun kita tidak menampik bahwa penyimpangan seperti ini juga terjadi di masyarakat lain, namun fokus kita pada kali ini hanya pada masyarakat Hindu, yaitu terkait dengan yang kita kenal sebagai rahasia umum, yaitu aborsi. Banyak di antara kita yang mungkin menganggap bahwa tindakan aborsi merupakan sesuatu yang wajar, tentu dengan alasan tertentu. Ya, alasannya khas. Pertama misalnya karena masalah ekonomi atau masalah kesehatan. Namun tetap saja yang namanya aborsi, dalam istilah Hindu itu disebut dengan Bruna Hatya. Referensinya ada Sarasamusaya, Slokantara, Menawa Dharma Sastra. Jelas di sana tentang Bruna Hatya ini. Sementara yang diaborsi itu namanya Bruna, calon janin. Sehingga kali ini kita akan memperbincangkan sebuah judul yang cukup panjang, yaitu penebusan jiwa anak bajang. Jadi Bruna ini disebutnya anak bajang kalau di Jawa. Penebusan jiwa anak bajang, Bruna, akibat Bruna Hatya atau aborsi. Nah, ini judulnya. Dan ini banyak terjadi, tidak hanya di kota-kota besar. Ya, kita jujur saja, di Bali sendiri tidak sedikit kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun kadang-kadang diabaikan. Namun dari sudut pandang etika Hindu dan rohani Hindu, ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan dalam perjalanan kehidupan manusia Hindu, khususnya suami istri. Jangan diabaikan. Saya merupakan salah satu, katakanlah praktisi, pelaku yang sudah banyak sekali melayani umat yang bermasalah terkait dengan perilaku aborsi ini. Boleh dikatakan sejak tahun 1990 saya sudah melayani umat yang mengalami masalah dalam kehidupannya akibat dari perilaku aborsi, termasuk keguguran, ya di Bali disebut dengan keruron. Nah, kita lihat belakangan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga berupa pelayanan. Di Bali misalnya dikenal dengan warak keruron, lalu ngelangkir, kemudian ngelungah. Nah, kalau pola kami dulu itu hanya mengenal satu nama, ngelungah, karena memang sarana utamanya adalah kelungah atau cengkir, yaitu cengkir kelapa gading. Dulu kami melakukan ini hanya berdua, saya dengan istri, dan dengan sarana seadanya. Ya, karena kami ini umat Hindu asal Bali begitu, kami hanya menggunakan sarana berupa daksina pejati, segehan, dan beberapa perangkat yang harus disediakan oleh orang yang bersangkutan berupa pakaian bayi. Tentu sebelum melaksanakan acara ini, ritual ini, kita harus betul-betul mendeteksi, mendiagnose sesungguhnya berapa, ya, berapa Bruna calon janin ini yang telah gugur maupun
menggugurkan. Nah, kita harus jeli nih, kita nggak bisa hanya menerima informasi dari sang ibu misalnya. Kita tidak hanya bisa bertanya, ibu berapa kali keguguran? Terus berapa kali ibu menggugurkan? Tidak cukup. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada Ayurveda, bukan Yajurveda, Ayurveda, tatanan hidup sehat versinya Hindu. Di sana jelas dikatakan bahwa Atman itu mengisi konsepsi atau pembuahan sebagai hasil pertemuan antara sperma dengan ovum, antara Sukla dengan Swanita itu. Ada 3 resi yang berperan di sini. Ya, yang kita sebut sebagai resinya Ayurveda, yaitu Resi Wasista, Susruta, dan Caraka. Beliau bertiga ini bersepakat bahwa Atman itu masuk ke dalam janin, ke dalam calon janin, ke dalam rahim sang ibu. Itu sejak terjadinya pembuahan. Jadi sejak terjadinya pertemuan antara Sukla dengan Swanita ini, Atman sudah mengisi. Dalam Upanishad dikatakan juga yang mengisi ini siapa? Iswara mengisi. Itulah awal dari kehidupan seorang manusia. Nah, ini hati-hati. Ketika seorang ibu misalnya terlambat, ya datang bulannya telat katanya. Katakanlah 2 minggu setelah dinyatakan positif hamil, terlambat 2 minggu tapi kemudian gugur. Hati-hati. Ada yang mengatakan, itu kan tidak terjadi proses apapun. Artinya oke-oke sajalah. Tapi ingat, seringkali justru walaupun hanya 2 minggu, sudah ada kehidupan yang gugur di sana. Ya, ada kehidupan yang gugur walaupun hanya 2 minggu. Dan hebatnya lagi, pada saat bulan kedua misalnya kehamilan, dalam Ayurveda dikatakan sudah ada tendensi kecenderungan bahwa calon anak ini di kemudian hari bisa ketahuan saat bulan kedua kehamilan, dia bakal jadi anak laki-laki atau anak perempuan. Bayangkan. Padahal itu masih berupa hanya cairan kental dan mungkin agak melengkung gitu, tapi sudah bisa diketahui oleh para resi ini bahwa nanti anaknya akan perempuan, nanti anaknya akan laki-laki. Sehingga apa? Sebelum kita melaksanakan upacara anak bajang, ya entas-entas anak bajang ini di Jawa ini, atau ngelungah, warak keruan, ataupun ngelangkir di Bali, kita yakinkan dulu, pastikan dulu berapa anak itu, ya. Walaupun sang ibu ngomong, saya hanya sekali kok, 2 kali kok. Padahal ibu itu bermimpi 3 kali misalnya. Kan sinyal itu ada. Ya, walaupun sang ibu tidak paham, tapi ketika dia bermimpi ada seorang anak kecil, bayi misalnya memanggil-manggil, minta susu dan lain sebagainya, itulah dia, ya. Itulah dia si Bruna itu, ya. Si Bruna itu dia. Nah, oleh karena itu orang yang akan melaksanakan atau memandu ritual anak bajang ataupun kita sebut dengan Bruna tadi harus pasti bahwa tidak atau belum tentu seperti yang disampaikan oleh sang ibu itu. Ibu hanya mengatakan saya 2 kali keguguran dan sekali saya aborsi. Artinya 3 menurut si ibu, belum tentu 3. Mungkin saja terjadi terlambat datang bulan 2 minggu misalnya, gugur, itu sudah jadi. Maka hati-hati, seorang pemandu atau pemimpin ritual anak bajang harus yakin dan meyakinkan sang ibu. Ibu tidak 2, ini 3. Bahkan orang itu idealnya tahu anak 3 ini yang 2 laki-laki loh Bu, yang 1 perempuan loh. Sekarang anak yang laki-laki ini kira-kira usianya 4 tahun, 5 tahun. Yang perempuan kira-kira 6 tahun. Ini akan memudahkan nantinya peralatan tambahan apa di luar sesaji yang harus disiapkan oleh sang ibu. Nah, berupa apa? Hanya berupa pakaian anak-anak kok sesuai dengan usia. Tapi mungkin ada pola lain, artinya tidak perlu kita tahu berapapun itu. Yang penting si ibu hadir, sehingga saat itu
sang Bruna juga hadir. Lalu dilakukanlah upacara itu. Nah, ini tergantung sekarang. Bagaimana mumpuninya seorang pemandu upacara. Sehingga tidak akan ada Bruna yang ketinggalan. Misalnya 3 atau hanya 2 yang disempurnakan, yang 1 tidak ikut disempurnakan karena pada saat upacara tidak hadir. Maka sebetulnya yang namanya ngulapin itu perlu memanggil. Anak 3 mungkin 2 sudah hadir, yang 1 entah di mana, entah bermain di tempat lain misalnya. Pastikan mereka hadir 3-3-nya misalnya. Baru acara bisa dilaksanakan sehingga tidak akan ada yang ketinggalan. Nah ini. Dan bulan Juli ini ya mungkin baru pertama kali ada upacara anak bajang di Desa Putuk, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dilakukan entas-entas anak bajang. Ini luar biasa loh. Sebuah keberanian. Karena memang apa? Kalau anak bajang ini tidak disempurnakan, dia awalnya hanya memberikan dampak secara kejiwaan psikis. Misalnya seorang ibu terus dihantui oleh mimpi-mimpi datangnya seorang anak minta susu dan lain sebagainya. Ini kan secara kejiwaan akan berpengaruh. Ada pengaruh psikis di sana, pikiran untuk si ibu. Apalagi setelah tahu bahwa, itu ternyata anaknya sang ibu. Bertambah-tambahlah beban psikis itu. Dan tidak sedikit dari temuan saya bahwa dari psikis kemudian berdampak ke fisik. Banyak yang mengalami sakit fisik akibat si anak bajang ini. Nah, saya sekarang menggunakan istilah anak bajang. Ya, karena memang ritual di Kediri ini memang ritual entas-entas anak bajang yang dipandu oleh seorang resi. Beliau ini Resi Adiaksa Dharma dari Blitar. Pertama kali loh ini. Kita tidak tahu berapa jumlah anak bajang yang akan diproses nanti, yang akan disempurnakan, dikembalikan kepada alamnya dari mana mereka datang, sehingga nanti mereka akan bisa kembali punarbawa dengan kondisi yang lebih baik. Tentu untuk lebih meyakinkan kepada umat yang punya anak bajang ini, maka sebuah ritual seperti di Kediri ini akan dimonitor orang yang memang punya akses dan mampu masuk ke alam anak bajang ini tanpa harus kesurupan, tanpa harus trance, dan akan memastikan sehingga si anak-anak bajang ini tidak akan tersesat dalam perjalanan jiwanya, sehingga harus ada figur-figur dari alam sana yang akan menuntun mereka-mereka ini. Jadi ingat, sebuah ritual anak bajang tidak sembarangan. Harus ada jaminan. Pertama, tidak ada yang ketinggalan, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, jangan sampai perjalanan jiwa si anak-anak bajang ini kemudian tersesat. Sebuah dosa besar loh. Kalau seorang pemandu kemudian melakukan entas-entas anak bajang secara sembarangan dengan menganggap bahwa ritual selesai, berjalan bagus, semuanya selesai. Belum tentu. Hati-hati. Maka sebuah ritual entas-entas anak bajang benar-benar harus dipahami, dilakukan tanpa ada muatan dan kepentingan-kepentingan. Dan yang terpenting adalah mumpuninya seorang pemandu. Nah, seperti apa proses anak bajang yang akan kita lihat nanti dalam tayangan-tayangan berikut. Kita nantikan bagaimana seorang Resi Adiaksa Dharma melaksanakan atau memandu ritual entas-entas anak bajang ini. Sebab kalau ini tidak diselesaikan, si orang tua akan mengalami kondisi tidak suci yang disebut dengan cuntake selama seumur hidup. Dan ingat, dari banyak pengalaman saya bersama istri dulu, ya, banyak sekali ternyata anak-anak bajang yang tidak diselesaikan ketika orang tuanya masih hidup, lalu orang tuanya meninggal, si anak bajang itu menjadi beban.
Jangan berharap perjalanan jiwa sang orang tua anak bajangnya akan mulus, tidak. Mereka akan tetap menjadi beban di alam sana. Bersiaplah umat Hindu sedharma. Pahami ini dan lakukan yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.